Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berlanjut di channel Revolusi Indonesia tentang berbagi pengalaman dari pengalaman goib. Di video sebelumnya kita bicara tentang penyebab terjadinya siksa neraka 2 kali. Nah, di sini saya mau mencoba berbagi atau bahkan bertanya kepada para ahli dan ulama dan seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa ya bisa terjadi peristiwa diangkat ke langit? Saya tidak bisa menjawab. Kalau yang siksa neraka, dengan pasti saya jawab yang pertama karena melanggar sumpah Al-Quran. Yang kedua karena mengajarkan ilmu filsafat dan psikologi, yaitu tentang bawah sadar dan hukum alam. Kenapa saya pasti? Karena memang setelah itu terjadi, akibatnya memang saya bisa memperbaiki ilmu-ilmu itu. Tapi kalau diangkat ke langit, penyebabnya apa ya? Sukar untuk dicari, mengada-ngada atau mengarang-ngarang gitu. Cuman kalau misalkan kita coba menemukan penyebabnya, ada 2 menurut saya penyebab. Yang pertama, suatu kejadian di Yogyakarta. Saya waktu itu ada pelatihan dengan sebuah kospin atau BMT ya, BMT Malmiltal, pokoknya yang itu, yang koperasi Islam itu. Mereka punya karyawan banyak dan saya memberikan pelatihan. Nah, di pelatihan itu pada saat penutupan atau pembukaan ya, itu kan dibacakan ayat suci Al-Quran. Nah, di situ yang dibaca itu di surat Ar-Rahman ayat 33 ya. Ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum antamfuju min aqsaris samawati wal ardo pampuju la tampujuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya wahai, wah ini tantangan dari Allah kan. Wahai ya ma'syarul jinni wal insi, wahai golongan jin dan manusia, sanggupkah kamu menembus penjuru langit dan bumi? Kamu tidak akan sanggup. Tembuslah kalau kamu sanggup, kamu tidak akan sanggup kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, ayat ini memang menjadi pemicu semakin ingin pengenlah ke langit, ke sorga gitu ya. Dan tidak tahu itu ayat, menemukan ayat ini lebih dulu atau buku yang saya tulis di buku keberapa. Di buku Revolusi Spiritual Wujudkan Indonesia Kiblat Prestasi Dunia. Saya tidak tahu di halaman berapa, tetapi insya Allah itu di bab waduh, nggak yakin juga ya, antara bab sabar atau bab sukses. Bab sukses atau bab sabar, kayaknya bab sukses ya. Nah, di situ saya menulis wisata ke sorga, sanggupkah Anda sebagai orang pertama yang menikmatinya? Berarti ketika saya menulis buku itu, saya sudah meyakini bahwa manusia itu bisa wisata ke surga dengan menjalankan apa yang kita mau, apa yang kita niatkan setiap hari. Kan kita nulis apa yang kita mau, kita mohonkan kepada Allah agar Dia bimbing mewujudkannya, dan itu bisa terwujud, bahkan wisata ke surga pun bisa. Nah, di buku yang saya tulis itu
Dan ayat tadi itu mungkin adalah dua inspirasi yang merasuki jiwa, merasuki hati, sehingga ingin wisata ke sorga. Saya pikir itu salah satu dua alasan kenapa terjadi diangkat ke sorga. Itu menurut versi saya. Secara logika, secara pengalaman dan apa yang dilakukan, otomatis ada kaitannya dengan yang terjadi dalam diri kita ke depan. Tetapi kalau menurut saya sebagai hamba Allah, penyebabnya ya semata-mata ya karena Allah berkehendak. Kalau tidak diangkat ke langit, berarti tulisan berita besar atau tentang agama Allah itu tidak akan pernah diketahui. Berarti memang diangkat ke langit itu penyebabnya ya karena Allah berkehendak. Jadi sama lagi nanti, kenapa disiksa neraka? Ya karena untuk mendapatkan saya yang tanggung dosa orang sedunia, Allah yang saya yang mengatur segalanya, dan sanggupkah ia menyatukan dua dunia? Ya itu kan dari kehendak Allahnya untuk memberikan itu, tetapi penyebabnya kan dari kita melanggar sumpah. Nah ini juga saya pikir hampir sama, diangkat ke langit semata-mata bukan karena Allah yang berkehendak, tetapi diawali oleh kita manusia ini. Saya berkeinginan untuk wisata ke surga atau seperti ya pokoknya pengen menembus penjuru langit dan bumi sesuai dengan ayat-ayat Allah tadi itu, dan berbuat kebaikan agar Allah bimbing menuju ke sana. Ya memang Allah akhirnya beri kesempatan itu. Oke, itu satu hal. Nah, intisari atau hikmah dari ini semuanya kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya para remaja yang masih sekolah, para mahasiswa yang masih kuliah, tulislah semua keinginanmu, semua impianmu, jadikan itu doa, serahkan kepada Allah dan mohonkan Allah untuk membimbing mewujudkannya. Sebesar apa, sekecil apapun impianmu itu, insya Allah mesti terwujud. Karena Allah mustahil tidak menolong hambanya untuk mewujudkan semua permohonan permintaan hambanya. Apapun yang diminta pasti diwujudkan. Bahkan sampai wisata ke surga sekalipun Allah ridhoi, Allah ijabahi, dan dia bantu dengan kekuatan Allah semuanya bisa kita wujudkan. Peristiwa siksa neraka, peristiwa diangkat ke langit, benar-benar bisa dialami oleh setiap orang, setiap pribadi, asalkan orang itu, kalau neraka nggak usah lah ya, nggak usah bercita-cita ke neraka, bercita-cita ke surga saja. Bercita-citalah yang bagus, jadikan doa, insya Allah Allah akan memberi jalan. Allah akan memberi kekuatan kepadamu, dengan kekuatannya semua pasti terwujud. Ini berbagi pengalaman untuk semuanya, terima kasih. Semoga semua bangsa Indonesia menikmati kenikmatan surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.